Halo guys, perkenalkan. Billy Triandru Ansyah, Malang. Dista Olia Febriana, Pare. Ulfa Fitria Pramashida, Batam. Mahfud Junaidi, Riau. Dari kelompok 6 kelas Psikologi G. Hai, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir diartikan sebagai menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu atau menimang-nimang dalam ingatan. Berpikir adalah cara memproses sebuah informasi secara kognitif atau secara mental yang digunakan untuk membantu seseorang dengan menggunakan sebuah ide dan berkaitan dengan tingkah laku. Setelah kita tahu apa itu definisi berpikir, kita akan membahas tentang proses berpikir. Proses berpikir akan dibagi menjadi 3, yaitu membentuk pemikiran, membentuk pendapat, dan juga membentuk kesimpulan. Nah, yang pertama adalah pembentukan pemikiran. Pemahaman hasil proses berpikir yang merupakan representasi verbal dari sifat-sifat dasar suatu objek atau realitas. Dengan terciptanya pengertian, kita dapat membedakan suatu entitas dengan entitas yang lainnya, yang akan membawa kita pada sebuah pengertian baru yang lebih konkret. Lalu, pengertian sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pemikiran empiris dan pemikiran logis. Pemikiran empiris adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dunia nyata atau dari pengalaman sehari-hari, sehingga hampir tidak ada proses berpikir. Pengamatan dan pengalaman yang berulang-ulang merupakan landasan pemahaman empiris. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari tindakan berpikir untuk memahami sesuatu pikiran secara aktif dan sadar itu disebut dengan pemahaman logis atau ilmiah. Yang kedua, ada membentuk pendapat. Proses dari berpikir akan menghasilkan sebuah pendapat dengan menggabungkan tanggapan satu dengan tanggapan lain, dan pengertian satu dengan pengertian lain. Tanpa adanya pengertian, pendapat tidak akan bisa dibangun. Maka dari proses pembentukan pendapat dimulai dengan menyadari adanya pengertian. Nah, yang ketiga ada membentuk kesimpulan. Kesimpulan dibangun dari pendapat-pendapat lain yang sudah ada. Cara membangun kesimpulan ada 3 macam, yaitu kesimpulan deduktif, induktif, dan analogi. Kesimpulan deduktif merupakan proses berpikir yang bertolak dari preposisi yang sudah ada menuju preposisi yang baru. Proses deduktif ini berlangsung dari sifat umum ke khusus. Lalu selanjutnya ada kesimpulan induktif, yang merupakan proses yang melibatkan permulaan dari satu atau lebih fenomena tertentu untuk menarik kesimpulan umum. Jadi, metode berpikir induktif melibatkan ekstrapolasi kesimpulan yang luas dari kesimpulan yang spesifik atau dari umum ke khusus. Lalu, kesimpulan analogi yang merupakan pendapat khusus ke khusus. Kesimpulan analogi ini diambil dari pendapat dengan membandingkan situasinya. Halo guys, sekarang bersama saya Mahfud. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk menemukan solusi yang unik terhadap suatu masalah yang dihadapinya dengan cara yang baru atau tidak biasa. Nah, dari pendapatnya Crow and Crow, mereka berpendapat bahwa berpikir kreatif melibatkan diri dalam proses yang sama yang digunakan dalam bentuk berpikir lain, yang meliputi penalaran, asosiasi, dan pengungkapan kembali. Bagaimana sih proses berpikir kreatif? Proses berpikir kreatif itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap bersiap. Maksudnya adalah memformulasikan suatu permasalahan dan melakukan upaya awal untuk mengatasinya. Merumuskan masalah dan mencoba menyelesaikannya adalah langkah atau persiapan pertama dalam hal ini. Tahapan kedua adalah inkubasi. Fase di mana permasalahan tidak digarap secara aktif dan perhatian hanya sebentar terfokus pada hal lain. Salah satu pernyataan mengenai fase inkubasi adalah bahwa fase ini dapat melepaskan kita dari ide-ide melelahkan yang muncul saat menyelesaikan masalah. Suatu masalah besar terkadang dapat diselesaikan dengan lebih kreatif jika kita melupakannya sejenak. Jelas bahwa ketepatan fungsional dapat menghambat proses perbaikan masalah. Kita sebenarnya dapat memperbaiki masalah tanpa menyadarinya selama tahap inkubasi, yang membantu proses kreatif. Dan selanjutnya adalah iluminasi atau mengembangkan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan.
pada saat tahapan ini akan ada jalan terang menuju permasalahan yang mulai terbuka. Dan tahapan yang terakhir adalah verifikasi, yang melibatkan pengembangan solusi dan penilaian pemahaman yang diperoleh. Fase ini melibatkan verifikasi keabsahan suatu produk yang dibuat melalui proses kreatif melalui pengujian. Karena tahap verifikasi hanya memeriksa dan menguji hasil komputasi dan menentukan apakah penemuan itu efektif. Biasanya tahapan ini lebih singkat dibandingkan tahap-tahap sebelumnya. Materi selanjutnya adalah tentang fantasi. Apa sih yang dimaksud dengan fantasi? Nah, dalam psikologi, fantasi adalah kemampuan jiwa untuk menciptakan tanggapan atau gambaran baru. Maksudnya adalah, fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau sesuatu yang tidak benar adanya, tetapi hanya ada di benak pikiran saja. Biasanya, fantasi didefinisikan sebagai daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan baru itu tidak harus sesuai dengan benda-benda yang ada. Dalam psikologi, fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan atau bayangan baru yang belum ada atau tidak nyata, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan keinginan. Melalui kekuatan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari situasi yang dihadapinya dan situasi yang akan terjadi. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis fantasi. Nah, di sini jenis-jenis fantasi itu ada 2. Ada fantasi tuntunan atau terpimpin dan fantasi mencipta. Apa sih maksud dari kedua itu? Nah, fantasi tuntunan atau terpimpin itu adalah fantasi yang merupakan jenis fantasi yang dituntut oleh pihak lain. Misalnya ketika membaca novel, kita dituntut untuk membayangkan suatu cerita tersebut yang telah diarahkan sesuai novel tersebut. Nah, yang kedua adalah fantasi mencipta. Maksudnya adalah fantasi yang mampu menghasilkan suatu karya atau hal-hal yang baru. Misalnya seperti kita menulis lagu atau melukis dan membuat suatu cerita karangan. Selanjutnya adalah macam-macam fantasi. Di dalam ini ada 4 macam fantasi. Yang pertama adalah fantasi yang tidak disadari. Maksudnya adalah fantasi yang terjadinya tanpa disadari atau tidak sengaja oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah fantasi yang disadari. Jadi fantasi ini adalah fantasi yang terjadinya disadari oleh individu yang bersangkutan. Jadi mereka dengan sengaja, dengan sadar melakukan fantasi tersebut. Yang ketiga adalah fantasi pasif. Fantasi yang terjadinya tidak melibatkan gejala-gejala jiwa lainnya secara pasif. Yang terakhir adalah fantasi aktif. Fantasi aktif adalah fantasi yang terjadinya melibatkan secara aktif gejala-gejala jiwa lainnya seperti pikiran, kemauan, perasaan, dan lain-lainnya. Pembahasan terakhir di dalam materi fantasi adalah sifat-sifat fantasi. Yang pertama adalah fantasi yang mendeterminasi. Maksudnya adalah kita sudah mempunyai suatu gambaran tertentu lalu diisi dengan gambaran lain. Contohnya adalah seperti kita sudah memiliki gambaran tentang danau, lalu kita perbesar lagi gambaran tersebut sehingga menjadi gambaran lautan seperti itu. Nah, yang kedua adalah fantasi yang mengabstraksi. Maksudnya adalah cara berfantasi dengan menghilangkan beberapa bagian yang sudah ada. Contohnya adalah kita membayangkan lapangan, lalu kita menghilangkan rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan sehingga menghasilkan suatu bayangan tentang padang pasir. Nah, fantasi yang terakhir adalah fantasi yang mengkombinasi. Maksudnya adalah cara berfantasi dengan menggabungkan tanggapan atau bayangan-bayangan yang sudah ada pada individu yang bersangkutan. Misalnya seperti kita membayangkan suatu gajah, lalu kita tambahkan dengan bayangan kepala manusia atau badan manusia sehingga menciptakan suatu gambaran baru seperti Ganesha. Atau mungkin kita membayangkan manusia dengan ikan lalu menggabungkannya menjadi seorang duyung. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya ialah pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian tertentu dari suatu masalah yang mungkin tidak terselesaikan dengan segera. Pemecahan masalah melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi yang efektif. Dapat dipahami bahwa pemecahan masalah adalah tindakan kita atau proses yang sudah direncanakan untuk mencari solusi permasalahan dan kemudian mengimplementasikan atau menerapkan solusi tersebut sampai masalah itu terselesaikan. Menurut pakarnya, pemecahan masalah ini termasuk dalam kegiatan berpikir yang melibatkan otak dalam menyelesaikan masalah.
Dalam proses memecahkan masalah ini harus melalui tahap-tahap, yaitu mengidentifikasikan masalah tersebut, kemudian setelah meneliti bagaimana cara mempresentasikannya, menerapkannya, dan memilih tindakan yang memungkinkan masalah itu terselesaikan. Selanjutnya, langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, ada mendefinisikan masalah. Menganalisis masalah terlebih dahulu dengan menuntut kecermatan dan ketelitian. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, bisa membedakan opini dan fakta. Yang kedua, mencari penyebab permasalahan tersebut. Yang ketiga, menganalisis kebijakan permasalahan. Selanjutnya, mendiskusikan permasalahan dengan orang lain yang memungkinkan untuk bisa membantu. Selanjutnya, jabarkan masalahnya dengan rinci. Dan yang terakhir, kumpulkan data-data yang diperlu untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang kedua yaitu brainstorming, atau salah satu cara pendekatan termudah dalam menyelesaikan masalah, dan pertimbangkan apa setiap faktor yang membuat penyelesaian masalah ini memakan waktu yang terlalu lama, dan perhatikan juga berbagai sudut pandang dalam mengambil solusi. Langkah yang ketiga yaitu evaluasi solusi. Setelah memiliki data perencanaan, barulah mengevaluasi mempertimbangkan setiap konsekuensi negatif positifnya. Langkah yang keempat yaitu memilih solusi atau pemecahan masalah. Dalam mencari solusi perlu mempertimbangkannya dengan baik. Misalnya, apakah solusi ini akan memecahkan masalah dengan lancar tanpa menciptakan masalah baru? Langkah yang kelima yaitu mengimplementasikan masalah sosial. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu yang pertama, membangun rencana aksi terhadap solusi yang terpilih, membuat objektif dan pisahkan dalam beberapa penilaian yang terukur untuk mencapai target, buat jadwal atau timeline dalam menjalankan pemecahan solusi agar dapat terukur. Selanjutnya, komunikasikan hal-hal di atas kepada tim, maksudnya kepada orang yang bisa membantu pelaksanaan berjalan lancar. Dan yang terakhir, terbuka terhadap masukan selama proses implementasi berlangsung. Materi berikutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses mental yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam memilih satu tindakan atau alternatif dari beberapa pilihan yang tersedia. Keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor, informasi, nilai-nilai, dan tujuan yang ingin dicapai. Pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Berikutnya adalah langkah-langkah mengambil keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau situasi yang memerlukan keputusan. Kedua, mengumpulkan informasi yang relevan dan memadai terkait dengan masalah atau situasi tersebut. Ketiga, menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami implikasi dan konsekuensi dari setiap alternatif. Keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif yang tersedia. Kelima, memilih alternatif yang dianggap paling sesuai berdasarkan analisis dan pertimbangan yang telah dilakukan. Keenam, melaksanakan keputusan yang telah diambil. Ketujuh, mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah dilaksanakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Proses pengambilan keputusan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Terdapat berbagai pendekatan dan metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti pendekatan rasional, pendekatan intuitif, dan pendekatan berbasis data. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu: pertama, informasi. Ketersediaan informasi yang relevan dan akurat dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Kedua, nilai-nilai dan tujuan. Nilai-nilai dan tujuan individu atau kelompok dapat menjadi acuan dalam memilih alternatif yang sesuai. Ketiga, pengalaman. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi cara individu atau kelompok dalam mengambil keputusan. Keempat, tekanan sosial. Tekanan dari lingkungan sosial atau kelompok dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Kelima, resiko. Tingkat resiko yang terkait dengan alternatif yang ada dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
Keenam, keterbatasan waktu dan sumber daya. Keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan.